70.000 driver ojol dijadikan karyawan dapat gaji tetap. Dikutip dari Jakarta CNBC Indonesia, lebih dari 70.000 driver ojol asal Inggris yang dulunya berstatus mitra kini bakal jadi pegawai tetap Uber Teknologi. Mereka akan dapat tunjangan, gaji minimum, gaji liburan, dan dana pensiun. Lebih dari 70.000 pengemudi di Inggris akan diperlakukan sebagai pekerja, mendapatkan setidaknya upah hidup nasional saat mengemudi Uber, kata pihak Uber dikutip AFP Rabu 17 bulan 3 2021. Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Apa kabar nih teman-teman semua driver Gojek dimanapun kalian berada? Gimana nih? Sudah mulai membaikkah penghasilannya? Di dari gue sendiri sedikit banyak sudah mulai ada perubahannya tentang orderan Gojek ya. Jadi sedikit jauh lebih baik gitu loh. Tapi di sini gue nggak ngebahas tentang orderan. Jadi ini sekedar informasi aja, mungkin teman-teman biar pada tahu gitu loh. Jadi sebelum masuk ke topik pembahasan video gue di sini, video atau topik ini sebenarnya sudah gue bahas di video-video sebelumnya ya, bahwa di luar negeri dua negara Italia dan Inggris kalau nggak salah sudah menjadi karyawan tetap. Ketua Umum Asosiasi Driver Online atau ADO nih, jadi keluhannya menanggapi tentang ojek online di Indonesia ini gitu loh teman-teman ya. Jadi skema kemitraan dan keluhan para driver transportasi online. Driver transportasi online mengeluhkan skema mitra yang selama ini dianut antara aplikator dan para pengemudi karena dirasa merugikan. Di Inggris, skema ini digugat dan dimenangkan oleh Mahkamah Agung Inggris. 70.000 driver online Uber di Inggris berhasil diangkat jadi karyawan dengan keputusan Mahkamah Agung dengan skema mitra driver transportasi online. Tak bisa mendapatkan hak sebagai karyawan. Salah satunya adalah upah minimum. Ketua Umum Asosiasi Driver Online atau dalam kurung ADO, Taha Syafaril mengatakan di Indonesia skema mitra nampaknya masih belum bisa diganggu-gugat. Menurut pria yang akrab disapa Ariel ini, sistem mitra menempatkan para driver bagaikan karyawan, namun tak mendapatkan hak seperti karyawan. Dia mengatakan, sebagai mitra, para driver terlalu banyak diatur oleh aplikator. Bener banget. Jadi memang sistemnya ini ya, kita bukan cuma mitra tapi kayaknya karyawan juga. Mitra rasa karyawan. Jadi di video sebelumnya gue udah bahas ini teman-teman. Jadi ini hanya menambahkan saja ya. Ungkap Ariel pada sumber media ini ya teman-teman ya. Mereka ini melihat kita bukan sebagai mitra usaha, tapi sebagai mitra biasa aja. Kita yang mesti ikutin mereka, ungkapnya. Dia mencontohkan beberapa upaya aplikator mendisiplinkan mitra pengemudi bagaikan karyawan. Kasus yang paling sering terjadi adalah ketika mitra pengemudi mendapatkan komplain dan nilai buruk dari penumpang. Itu tentu banget sering terjadi kepada teman-teman driver ya. Kita tanpa tahu sebab, tanpa tahu masalah, dikasih bintang 1 tiba-tiba di suspend. Itu beberapa teman gue juga sering terjadi gitu loh teman-teman ya. Tanpa ada komunikasi, pengemudi seringkali terkena suspend alias dihentikan sementara. Sebagai mitra harusnya masalah disuspend atau tidak, menurutnya harus dikomunikasikan terlebih dahulu. Setuju banget. Kalau misalnya kita dikomplain penumpang, terus dilaporkan pengguna, tahu-tahu kita disuspend. Bahkan kita nggak tahu diputus mitra karena apa. Komunikasi nggak ada. Kok bilangnya mitra tapi sekejam itu? Ini kayak mendisiplinkan karyawan aja, kata Ariel. Upaya pengaturan mitra juga dilakukan aplikator dalam hal membagikan orderan alias pesanan. Jadi seperti apa? Kita lihat teman-teman. Dia mengatakan, algoritma aplikasi akan mengatur mana driver yang bisa mendapatkan order, mana yang tidak.
Iya juga sih, benar ya. Jadi sistemnya sekarang ini sudah beda ya. Jadi kepada siapa orderan itu harus dibagi, kepada siapa orderan itu tidak dibagi gitu loh. Padahal waktu di awal transportasi online muncul, orderan diatur dengan cara siapa yang paling dekat. Sekarang udah nggak bisa begitu teman-teman gitu loh. Misalnya ada pesanan di Gambir, bisa saja driver online di sekitar Gambir tidak mendapatkan pesanan. Ini algoritma kan memutuskan siapa yang dapat order. Kita muter Jakarta 25 kali juga kalau nggak dikasih order dari algoritmanya, juga ya kita nggak dapat apa-apa, ungkap Ariel. Setuju banget sama Bang Ariel ini. Di sisi lain, Ketua Institusi Studi Transportasi Instan, Darmaning Tias, menilai memang skema kemitraan yang dianut transportasi online memang cukup merugikan para driver transportasi online. Menurutnya telah terjadi kemitraan yang tidak seimbang dalam pengoperasian transportasi online. Darmaning Tias menyebut, selama ini driver online sebetulnya berjuang sendiri, namun sebagai mitra tak memiliki otonomi apapun untuk menentukan nasibnya. Kalau merugikan ya memang, kan gini, yang bekerja, yang berusaha, yang modal kan pengemudi, yang cari duit juga driver. Tapi dia aja kena potong, dan dia nggak punya otonomi apa-apa, kata Darmaning Tias. Mestinya mitra ini setara. Ini kemitraan yang tidak seimbang gitu loh. Jadi reaksi gue di sini sebenarnya ada benernya gitu loh. Jadi dari jumlah order yang di up kita diberikan oleh server ke kita juga ini memang cukup pengaruh banget ya. Kadang-kadang ada driver yang sehari itu cuma 3 orderannya. Ada juga yang sampai 20 order. Dan yang bingungnya gitu loh, udah ngensel, performanya hancur, masih gacor. Itu paling bingung gua teman-teman. Sementara server Gojek bilang, ambil semua orderan yang ada, pertahankan performa. Artinya berarti kan di sini poinnya dengan menahan performa bagus, artinya orderan itu jatuhnya ke kita itu semakin bagus tentunya dong gitu loh. Jadi kalau performa hancur kan harusnya orderan ini nggak sering masuk ke yang hancur ini teman-teman. Jadi di video sebelumnya gue udah bahas. Jadi kadang-kadang bingung gitu loh. Sistem Gojek ini mengharuskan performa bagus atau performa hancur. Dan faktanya yang gue lihat di lapangan, memang performa yang hancur jauh lebih gacor timbang yang bagus gitu loh. Di tempat gue nggak tahu kalau di kota teman-teman ya. Jadi sistem-sistem seperti inilah yang gue bilang membingungkan gitu loh. Kok orang milih-milih masih dikasih gacor? Kok orang yang ambil order atau menahan performa kok malah jadi gagu gitu loh? Oke, dia konsisten di satu layanan gitu loh. Iya, apalagi ini gitu loh. Katanya suruh ngambil semua orderan yang masuk. Toh ternyata performa yang memang kita pertahankan bagus pun tidak jadi jaminan untuk gacor gitu. Jadi gue sedikit agak bingung dengan sistem Gojek yang sekarang. Memang nggak bisa ketebak teman-teman gitu loh. Udah coba fokus, udah coba muter, udah coba berbagai macam cara, itu jauh kemana-mana. Mungkin juga memang kalau prediksi gue dari jumlah orderan yang memang di tempat gue ini sedikit memang berkurang ya. Tapi sekarang sudah sedikit agak membaik ya, penghasilan lumayan lah gitu loh. Jadi kalau memang keputusan dari PT kantor atau dari Gojek memang harus ngancurin performa, yang bilang harus hancurin performa. Jadi jangan bilang ambil semua orderan yang ada untuk gacor gitu loh. Orang beberapa temen gue juga diambil semua, GoShop, GoMart, GoRide, GoSend, GoPut diambil, gak jadi jaminan buat gacor kok gitu loh. Jadi bingung gitu loh. Jadi dengan sistem yang sekarang mungkin harapan gue ke depannya sistem-sistem apa atau sistem-sistem yang sekarang ini gue bilang ini kurang lah ya. Jadi pakai logika lah. Orang rajin gagu, orang males gacor. Gimana sistem seperti itu?
Apakah kita diharuskan untuk milih-milih orderan atau diambil untuk ngambil semua layanan yang ada? Jadi kembali lagi ke teman-teman gitu loh. Jadi kalau mungkin teman-teman di sana ada yang bilang banyak bacot, lubang dan sebagainya, ini gue alamin sendiri di tempat gue teman-teman. Jadi bukannya banyak bacot gitu. Jadi di YouTube ini memang gue buat sharing ke beberapa teman-teman driver di sana gitu loh. Jadi gue rasa cukup sekian, dan harapan gue ke depannya semoga sistem Gojek yang kedepannya itu jauh lebih baik ya. Jadi nggak yang seperti sekarang ini. Kami nggak minta kok menuntut kami menjadi karyawan, kami nggak minta menuntut kami menjadi punya gaji bulanan, nggak itu, nggak seperti itu. Tapi tolong untuk orang kantor bertindaklah yang seadil-adilnya gitu loh. Jadi kembali lagi gue ingatkan, jangan drivernya yang dilepel-lepelin atau dikotak-kotakin gitu loh. Itu aja sih sebenarnya menurut gue. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Salam satu aspal.